Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di dalam pembelajaran kita serial Bible Study Perjanjian Baru. Puji Tuhan, kita sudah sampai di kitab Roma. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai 32. Surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus menjelang akhir perjalanan misinya yang ketiga. Dan dia menulis surat ini sekitar tahun 57. Surat ini ditujukan kepada jemaat di Roma. Tujuannya untuk mempersiapkan jalan bagi pelayanannya ke Roma dan juga rencana pelayanannya ke Spanyol. Nah, tema daripada surat Roma ini adalah kebenaran Allah telah dinyatakan. Dalam Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7, Paulus memperkenalkan dirinya sebagai hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Dia menyadari dirinya sebagai pribadi yang dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Kita ingat bahwa Paulus ditemui oleh Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik atau Damaskus. Lalu dengan perantaraan Ananias, Tuhan menyatakan bahwa ia akan dipakai Tuhan. Hal itu dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15 yang dikatakan seperti ini. Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Paulus menyatakan bahwa Injil yang diberitakannya adalah berita yang telah dijanjikan sebelumnya melalui nabi-nabi Tuhan dalam kitab-kitab suci. Berita Injil adalah berita tentang Yesus Kristus, Anak Allah yang telah datang menjadi manusia dalam garis keturunan Daud. Mengapa Paulus perlu menyatakan itu? Karena sesungguhnya nabi-nabi telah menubuatkan atau memberitahukan bahwa akan datang Mesias dari keturunan Daud. Dia adalah pengharapan bagi Israel. Dan pada waktu itu mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias untuk memulihkan keadaan mereka. Paulus hendak memberitahukan kepada jemaat Roma bahwa berita Injil tentang Yesuslah yang kamu nanti-nantikan telah datang. Paulus menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia adalah anak Allah yang berkuasa karena dibangkitkan oleh Allah. Kebangkitan Yesus adalah tanda bahwa dia adalah anak Allah. Anak Allah yang berkuasa. Paulus sedang menekankan bahwa dia mengharapkan berita Injil karena nabi-nabi sudah terlebih dahulu menyatakannya. Paulus menjelaskan juga bahwa dia dan rasul-rasul yang lain dipanggil untuk menuntun semua bangsa. Artinya, memberitakan Injil kepada semua bangsa agar mereka percaya dan taat kepada nama Yesus. Dan Israel berbahagia karena mereka telah dipanggil terlebih dahulu untuk menjadi milik Kristus. Namun bukan hanya Israel, tetapi juga semua bangsa. Paulus meneguhkan bahwa jemaat Roma adalah jemaat yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus yang disertai dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Di awal suratnya, ketika Paulus memperkenalkan diri, dia menyatakan bahwa ia dipanggil dan dikuduskan atau dikhususkan untuk memberitakan Injil. Kini di bagian penutup salamnya, dia menyatakan bahwa jemaat di Roma juga selain dikasihi, juga dipanggil dan dikuduskan. Jadi bukan hanya Paulus yang dikuduskan, tapi jemaat di Roma juga dikuduskan atau dikhususkan
untuk memberitakan Injil, walaupun bagian ini tidak diucapkan. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian salam ini? Sebagaimana Paulus menerima panggilannya untuk memberitakan Injil, maka sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita pun dipanggil untuk memberitakan Injil. Yesus Kristus yang adalah manusia sejati dan Allah sejati. Allah menjadi manusia untuk membebaskan manusia dari penjajahan dosa. Dia mati dan bangkit. Kebangkitannya menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Seharusnya kita memberitakan Injil karena semua orang membutuhkan Injil. Sebagai orang percaya kita dipanggil, dijadikan orang-orang kudus yang disertai dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah untuk menyatakan Kristus kepada dunia. Selanjutnya kita melihat ayat 8-15 mengenai Paulus ingin ke Roma. Paulus belum pernah pergi ke Roma. Lalu timbul pertanyaan, siapa yang mendirikan jemaat di Roma? Kemungkinan yang pertama, jemaat di Roma didirikan oleh orang-orang dari Makedonia dan Asia yang bertobat karena pelayanan Paulus. Kemungkinan kedua, jemaat di Roma didirikan oleh orang-orang Yahudi yang bertobat pada hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Itu kemungkinannya. Namun yang pasti, jika di Roma ada jemaat Kristus, tentunya pasti ada yang memberitakan Injil di sana. Paulus menyatakan bahwa ia bersyukur kepada Allah sebab dia telah mendengar tentang iman jemaat di Roma. Bahkan dikatakan iman jemaat di Roma telah tersebar di seluruh dunia. Paulus tidak saja bersyukur, tapi dia mengingat jemaat itu dalam doanya. Paulus dalam kerinduannya, dia berdoa agar dapat kesempatan untuk mengunjungi jemaat di Roma. Dia rindu ke Roma, supaya dapat melihat jemaat itu dan bahkan mau memberikan karunia rohani untuk menguatkan mereka. Paulus rindu banget berada di antara jemaat di Roma. Bukan hanya rindu bertemu, tapi kerinduan untuk saling menguatkan dalam iman. Dalam Roma 1 ayat 12 dikatakan, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Rupanya Paulus telah berulang-ulang berencana untuk ke Roma, tetapi selalu terhalang. Paulus rindu melihat buah yang dihasilkan jemaat di Roma, seperti yang dia lihat pada bangsa yang bukan Yahudi. Paulus punya target. Ketika dia berjumpa dengan jemaat di Roma, dia ingin melihat iman jemaat di Roma yang sudah tersebar, ingin saling menguatkan iman, dan ingin melihat buah iman jemaat. Kerinduan yang utama ada di dalam Roma pasal 1 ayat 14 ya. Di sana kita bisa membaca Paulus mengatakan seperti ini. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Ayat 15, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Paulus mengatakan bahwa ia merasa berhutang jika dia tidak memberitakan Injil. Karena itu, kerinduan utamanya adalah memberitakan Injil kepada semua orang, termasuk kepada orang di Roma. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Paulus selalu sadar akan panggilannya, yakni memberitakan Injil kepada orang Yahudi maupun non-Yahudi. Baginya itu adalah tugas yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu ia merasa berhutang jika tidak melakukannya. Bagaimana dengan kita? Adakah kita sadar
bahwa kita pun ditetapkan untuk pergi memberitakan Injil. Adakah kita punya hati yang rela dan bersedia melakukan pemberitaan Injil dengan tanggung jawab? Adakah kita memikirkan bahwa melakukan pekerjaan memberitakan Injil adalah hal yang utama? Doa saya, biarlah kiranya kita semua sadar akan hal itu dan mau terlibat secara proaktif. Tuhan Yesus memberkati kita. Selanjutnya di dalam ayat 16 dan 17, di situ berbicara tentang Injil itu kekuatan Allah. Injil berbicara tentang Yesus dan karyanya. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Karyanya menyelamatkan manusia dengan mati di atas kayu salib. Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dalam King James Version dikatakan, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." Paulus menyatakan, "Aku tidak malu terhadap Injil." Mengapa ada kata "aku tidak malu"? Karena waktu itu kesannya Injil hanya menjangkau kaum yang lemah dan rendah. Dan selain itu fakta bahwa Yesus mati di salib, cara mati yang paling hina pada masa itu, belum lagi kekristenan dianggap sekte. Terhadap semua itu Paulus tidak malu. Berbeda dengan orang percaya zaman sekarang. Ada banyak orang yang malu kalau mengakui bahwa dirinya adalah orang Kristen. Kenapa? Karena kaum minoritas. Sulit dapat jabatan bagus, sulit dapat rekanan kerja yang menguntungkan. Di dunia anak muda, mungkin sulit dapat jodoh, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pertama-tama orang Yahudi. Ini merupakan fakta sejarah. Keselamatan diawali dari orang Yahudi, tapi bukan berarti Injil hanya untuk orang Yahudi saja. Alkitab menyatakan bahwa Injil untuk seluruh dunia. Jika kita melihat sedikit ke belakang tentang berita Injil yang disampaikan malaikat kepada para gembala dalam Lukas 2 ayat 20, di sana dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, yaitu kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Dan di ayat 11 dikatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus atau Injil yang sejati, Injil itu bukan untuk orang Yahudi semata, tetapi untuk seluruh bangsa. Sekali lagi, Yesus untuk seluruh bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi. Keselamatan hanya ada di dalam Injil, yakni di dalam Yesus Kristus. Hanya Injil yang dapat menyelamatkan. Di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, di dalam Injil kebenaran Allah dinyatakan. Kita bisa lihat itu di NIV ya. Yang dinyatakan kebenaran Allah yang dapat menyelamatkan, bukan kebenaran manusia. Kebenaran Allah hanya ada di dalam Kristus. Kristus adalah kebenaran yang menyelamatkan. Kita boleh menjadi orang yang beragama, tapi ingat, agama tidak menyelamatkan karena agama buatan manusia. Alkitab berkata, tidak ada seorang manusia pun yang benar. Sungguh benar bahwa Allah mengasihi manusia berdosa, sehingga Ia menyatakan kebenarannya di dalam Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya kepada karya Kristus di salib akan diselamatkan. Inilah yang dikatakan bahwa keselamatan adalah pemberian Allah melalui iman. Selanjutnya, Paulus berkata,
kebenaran Allah bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Apa artinya? Pembenaran hanya terjadi oleh iman, bukan karena perbuatan baik. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Hal inilah yang menyebabkan Martin Luther menentang penyimpangan yang dilakukan gereja pada waktu itu, lebih kurang di abad ke-16. Gereja pada waktu itu mengajarkan tentang keselamatan diterima karena perbuatan baik. Orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, pembenaran hanya terjadi oleh iman. Sudahkah saudara memiliki iman kepada Kristus? Ingat, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah selain nama Yesus yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bagi yang belum beriman kepada Yesus Kristus, cepat ambil keputusan sebelum terlambat. Amin. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Ayat kunci dalam pasal 1 ini adalah ayat 16 dan 17 yang menyatakan bahwa pembenaran hanya terjadi karena iman kepada Kristus. Ingat, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kristus adalah kebenaran Allah yang dinyatakan. Orang benar akan hidup oleh iman. Selanjutnya kita lihat ayat 18 sampai 32. Kefasikan adalah ketidakpedulian manusia terhadap Allah, sedangkan kelaliman itu adalah tindakan kejahatan. Allah murka atas kejahatan manusia yang menindas kebenaran. Manusia bebal, manusia tidak mau mengenal Allah, sekalipun sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mengenal Allah. Setidaknya manusia bisa mengenal Allah dari karya ciptaannya. Seluruh alam semesta ini adalah buatan tangan Allah. Keterlaluan ya kalau manusia itu tidak bisa menerima kebenaran ini. Manusia menutup diri terhadap Allah. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak mau memuliakannya. Tidak ada ucapan syukur dari bibir mulutnya, padahal setiap hari menggunakan fasilitas yang Allah telah sediakan. Kesadaran akan kebaikan Allah disepelekan. Itu sebabnya dikatakan pikirannya sia-sia. Punya pikiran tapi tidak bisa berpikir dengan benar. Punya hati tapi bodoh. Jangan kita menjadi manusia yang tidak mengenal Allah. Lihatlah seluruh alam semesta ini. Sadarlah bahwa setiap hari ada berkat secara umum yang Tuhan sediakan. Ketika kita memandang ke langit, ingat ada Allah di sana. Pemazmur di dalam Mazmur 19 ayat 2 dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ketika kita melihat matahari, itulah pemberian Allah bagi kelangsungan hidup di bumi. Bayangkan jika tidak ada matahari, semua akan mati. Udara yang kita hirup adalah penyediaan Allah. Tanpa udara, kita tidak bisa bernafas. Seharusnya lah setiap hari ada syukur yang keluar dari bibir mulut kita. Jangan pernah berkata, itu semua ada dengan sendirinya. Ketahuilah bahwa semua yang kita nikmati adalah penyediaan Allah dan berada dalam pengaturan Allah. Selanjutnya Paulus menyatakan tentang kebobrokan manusia. Kemuliaan Allah yang kekal digantikan sesuka hatinya dengan gambaran yang mirip manusia yang fana dan berupa-rupa binatang. Allah diserupakan dengan yang fana. Bukankah ini suatu penghinaan terhadap Allah? Bahasa kasarnya kurang ajar banget gitu ya. Inilah kefasikan. Tahu Allah
tapi tidak peduli terhadap Allah. Bukan itu saja, dikatakan kebenaran Allah diganti dengan dusta, memuja dan menyembah makhluk yang diciptakan. Mereka melupakan Allah dan tidak memuja Allah sebagai penciptanya. Seharusnya manusia hidup dalam kebenaran Allah, memuja dan menyembah Allah sebagai pencipta untuk selama-lamanya. Dan akibat kecemaran yang mereka lakukan dikatakan dalam Roma 1 ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ayat 27, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi ingat ya, yang baru-baru terjadi di Jakarta, yang lagi viral, pesta gay. Ya, gambaran atau penyerupaan yang mereka buat terhadap kemuliaan Allah membawa akibat yang memalukan. Tindakan mereka menjadi seperti binatang. Binatang tidak punya aturan dalam urusan seksual, sedangkan manusia yang diciptakan Tuhan ada tatanannya. Karena kecemaran mereka di hadapan Allah, maka mereka kehilangan tatanan yang sebenarnya. Terjadilah persetubuhan yang tidak wajar. Artinya, Tuhan membiarkan mereka mengumbar nafsu mereka. Jika kita hubungkan dengan ayat 18 di atas, mereka mengundang murka Allah terjadi dalam hidupnya. Murka Allah yang dimaksud bukan saja nanti suatu saat akan masuk ke neraka, tapi keterpisahan dengan Allah. Mulai sekarang udah terpisah dari Allah. Hidupnya pasti tidak karu-karuan. Perlu disadari bahwa keterpisahan dengan Allah sangat mengerikan dan pada akhirnya penderitaan kekal. Akibat keterpisahan dengan Allah, tidak ada lagi yang baik dalam diri manusia. Itulah yang dikatakan manusia mengalami rusak total. Tidak ada lagi hal yang baik, sedikit pun tidak ada. Hati nuraninya rusak. Tidak ada pengakuan akan Allah, walaupun semua yang digunakannya adalah fasilitas dari Allah. Kalau bahasa kasarnya, otaknya rusak, tidak mampu lagi berpikir yang baik, dan tindakannya pun semuanya tindakan kejahatan. Alkitab berkata, kecenderungan hatinya kejahatan semata-mata. Itulah yang ditulis Paulus dalam ayat 28 sampai 32. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Murka Allah akan terjadi bagi orang-orang yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ketika kita melihat seluruh alam semesta dan segala isinya, kita percaya bahwa Allah ada. Sesungguhnya Allah lah yang telah menjadikannya. Kita patut bersyukur dan memuliakannya. Jangan pernah menggantikan atau menyerupakan kemuliaan Allah dengan ciptaan apapun. Seharusnya kita memuja dan memuliakan Allah untuk selama-lamanya. Bersyukurlah karena kita telah dibebaskan dari murka Allah karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan hiduplah mendekat kepadanya seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Minta Roh Kudus menguasai hati kita dan menuntun agar kecenderungan hati kita
hanyalah kepada Allah dan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan buat kita pada hari ini. Dan selanjutnya apabila ada pertanyaan, kita bisa nanti diskusi bersama di grup WhatsApp. Selamat bertumbuh, Tuhan Yesus memberkati.